Satukan visi dari berbagai pihak, BRIN ASPI lakukan pertemuan. Pertemuan ini kita akan menyatukan nih dari pihak regulator, kemudian dari industri, Bu Cynthia dan juga teman-teman yang lain. Waspada sel punca palsu, masyarakat harus lebih teliti. Stem itu juga bisa berarti batang, sehingga itu diplesetkan oleh beberapa produk. Kenali terapi sel punca yang asli untuk keamanan diri. Teknologi kan berkembang sangat cepat sekali. Namun di pihak regulator tentunya harus memastikan itu tadi. Jadi perkembangan yang cepat ini tentunya harus yang asas kemanfaatan gitu ya, kesehatan dan manfaatan dan tentunya keamanan juga. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Berlian Irawan. Sel punca memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam memperbaiki jaringan rusak dan merangsang proses penyembuhan tubuh. Terapi sel punca menjadi salah satu inovasi terpenting dalam bidang kesehatan, memberikan harapan baru pada para pasien yang menderita berbagai penyakit, termasuk autoimun, ortopedi, serta kondisi dalam bidang estetik dan kesehatan kulit, kedokteran gigi, dan sebagainya. BRIN dan ASPI lakukan percepatan, riset, dan inovasi sel punca di Indonesia dengan melakukan pertemuan untuk mempersatukan berbagai pihak dalam mempercepat pemanfaatan sel punca. Kepala Pusat Riset Biomedis Profesor Sunarno menuturkan, pertemuan ini menjadi tujuan mempersatukan seluruh pihak mulai dari regulator, para pihak industri, dan juga peneliti untuk satu visi dalam pemanfaatan sel punca. Pertemuan ini kita akan menyatukan nih dari pihak regulator, kemudian dari industri, Bu Cynthia dan juga teman-teman yang lain. Kemudian dari para peneliti, baik itu di akademisi maupun di lembaga-lembaga penelitian miliknya pemerintah maupun swasta, nggak masalah gitu. Artinya kita satukan kekuatan itu gitu. Karena kan kita semuanya sudah sepakat nih, ingin mempercepat gitu pengembangan sel punca di Indonesia, penggunaan itu dipercepat. Bagaimana supaya bisa mempercepat? Ya mau tidak mau memang harus bergandeng tangan gitu antara pihak regulator, kemudian dari peneliti atau akademik, kemudian dari industri, ya harus satu jalan gitu. Teknologi sel punca menjadi harapan besar bagi masyarakat sehingga mudah untuk dimanipulasi. Maraknya oknum yang mengklaim penggunaan sel punca pada bahan baku produk vitamin dan perlu edukasi sel punca kepada masyarakat dalam mengatasi hal tersebut. Ketua Komite ASPI, Profesor Amin Subandrio menuturkan meminta masyarakat mewaspadai terapi sel punca palsu karena beberapa produk vitamin juga diklaim memiliki kandungan sel punca hidup. Namun kenyataannya sel punca akan mati bila tercerna asam lambung. Cara sederhana membedakannya adalah melihat label sel punca atau produk spektrum dari kemasannya. Kalau yang diminum tidak mungkin berisi sel hidup kecuali mengandung bakteri. Punca itu adalah punca itu kan sumber ya. Tapi stem itu juga bisa berarti batang, sehingga itu diplesetkan oleh beberapa produk. Ya dia bilang ini adalah stem cell, padahal itu diambil dari batang apalah, batang apel atau batang tanaman lain ya. Tapi masyarakat yang menerima tentunya dia sudah menganggap ini stem cell, dibayar mahal. Ternyata efeknya bukan efek stem cell, itu hanya vitamin biasa. Secara sederhana, kita harus mau melihat labelnya. Nah, itu harus dicermati isinya apa saja. Jadi secara logika aja kita nggak mungkin sel hidup kemudian ditelan pasti akan mati di dalam lambung, kena asam aja mati kan. Nah, jadi kalau kita baca di situ ternyata tidak ada komponen. Terapi sel punca harus sesuai dengan indikasi penyakit. Pasien dan dokter dapat mengetahui ada atau tidaknya sel punca melalui sertifikat analisis. Artinya, produk tersebut telah melalui pengujian di laboratorium. Penggunaan terapi sel punca sudah diketahui dalam terapi medis melibatkan prosedur yang rumit, yakni injeksi ataupun transplantasi ke area tertentu dalam tubuh. Sementara, Wakil Ketua ASPI, Cynthia Retna Sartika menuturkan, kegiatan pertemuan ini menjadi ajang sebuah pemberian masukan serta perbaikan baik secara regulasi dan juga pengaplikasian teknologi dan bisa diterapkan dalam pemanfaatan sel punca bagi masyarakat secara aman. Teknologi kan berkembang sangat cepat sekali. Namun di pihak regulator tentunya harus memastikan itu tadi. Jadi perkembangan yang cepat ini
tentunya harus yang asas kemanfaatan gitu ya, kesehatan dan kemanfaatan dan tentunya keamanan juga. Ini yang jadi tantangan besarnya. Tapi kita semangat di sini dari semua yang kita lakukan dari pihak mulai dari riset dasarnya, makanya bekerja sama dari akademisinya yang tadi disampaikan, kemudian klinisi tadi juga menyampaikan ini kan ada disampaikan presentasi mengenai proof of concept-nya ya di lab, kemudian di uji hewan, kemudian di klinisi nih. Sebetulnya semuanya kita Saya Berlian Irwan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Print TV, TV Riset Zaman Now.